Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salam. Ardo, semoga sehat selalu dan Pagi, kawan-kawan Pak Didik. Ya, pagi. Asosiasi Perlebahan semuanya. Kita akan mendengarkan cerita dari Pak Ardo tentang perlebahan dan kesehatan gigi. Mungkin Pak Ardo, sebelum kita bercerita mendengarkan tentang perlebahan dan kesehatan gigi, barangkali ini konteksnya kesehatan gigi dengan profesi Pak Ardo nih. Tetapi hubungannya dengan perlebahan yang selama ini juga digeluti oleh Pak Ardo, apakah dari sisi propolis saja atau secara umum interaksi Bapak dengan kegiatan perlebahan selama ini, mudah-mudahan menginspirasi bagi kawan-kawan semuanya tentang bahwa begitu luasnya kegiatan perlebahan ini cakupannya. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu Pak Ardo. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Profesor Dr. Gigi Ardo Sager MKes. Sekarang bertugas sebagai dosen atau staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin di Makassar, sekaligus juga sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Perlebahan Indonesia. Selama ini memang mulai tahun 1999 itu saya sudah mulai diperkenalkan oleh guru saya, yaitu Prof. Sherly Horax, dosen FKG UNAS juga, mengenai propolis ini. Kebetulan waktu itu saya lagi ambil S2 di UGM, kemudian mulai diperkenalkan sebagai suatu produk lebah yang bisa memiliki berbagai manfaat di bidang medis, di bidang kesehatan, termasuk ke kedokteran gigi. Maka tesis saya waktu itu meneliti di gigi tikus itu menggunakan propolis, ingin melihat bagaimana propolis ini bisa menyembuhkan gigi yang mengalami infeksi. Jadi pada gigi yang tikus yang kita infeksi, kemudian apakah itu bisa kita kurangi atau bisa menekan inflamasi atau infeksi yang terjadi pada gigi tikus tersebut. Ya, sejak itulah saya mulai aktif meneliti mengenai propolis ini dalam baik penelitian secara laboratorium, in vitro, in vivo maupun juga penelitian yang saya lakukan banyak pada hewan coba, dalam hal ini tikus putih ya itu. Jadi beberapa sejak itulah saya aktif menulis di berbagai artikel jurnal. Ya, jadi sejak itu banyak publikasi artikel saya baik penelitian ataupun suatu review mengenai propolis ini, terutama berkaitan dengan dunia kedokteran gigi, dalam hal ini bidang penambalan gigi ya itu. Jadi pada hasil dari penelitian S2 saya itu menunjukkan bahwa propolis ini kebetulan waktu itu sumbernya dari Kabupaten Luwu, saya ambil Sulawesi Selatan. Itu memang dengan spesies Trigona itu bisa memang menekan peradangan pada pulpa gigi, bahkan bisa ke arah penyembuhan. Jadi pada gigi yang mulai infeksi itu bisa ke arah penyembuhan. Kemudian lanjut setelah waktu saya ambil S3 di Unhas, mulai tahun 2008, itu juga saya kembali lagi meneliti lebih dalam mengenai propolis ini, tetap pada gigi tikus juga, tetapi saya meneliti mengenai selulernya dan molekulernya. Jadi dari segi seluler molekulernya dengan melihat bagaimana pengaruh propolis ini pada pulpa, tetapi dengan melihat sitokainnya ya, dalam hal ini TNF alfa, kemudian melihat produk inflamasi, dalam hal ini siklooksagenase 2 atau COX-2, dan juga bagaimana pembentukan serabut kolagen yang dihasilkan oleh sel fibroblas untuk penyembuhan pada pulpa gigi tikus ini. Dan hasilnya itu saya meneliti di UGM di Jogja kembali. Itu penelitiannya cukup lama karena saya harus mengekstraksi dulu propolis, mengekstraksi senyawa flavonoid dari propolis tersebut ya, dan kita cobakan di tikus itu flavonoid, kemudian baik. Jadi
Jadi saya ekstraksi flavonoidnya, kemudian juga yang menarik karena saya juga membandingkan dengan bagaimana propolis ini atau dalam hal ini flavonoid, kemudian yang selain flavonoid dan juga bahan yang sudah lama ini sudah dipakai di pasaran oleh dokter gigi dalam hal ini kalsium hidroksida. Jadi yang sudah marketing ya itu dibandingkan, kemudian hasilnya sangat memuaskan. Jadi interleukin itu ekspresinya menurun, kemudian TNF itu ekspresinya menurun, demikian juga jadi kita pakai metode imunohistokimia, kemudian ekspresi siklooksigenase 2 juga menurun ya, itu penelitiannya sampai kita adakan sampai 14 hari ya, jadi beberapa periode waktu kita amati, kemudian kolagennya juga memang lebih banyak terbentuk ya, itu. Dan ini hasilnya bisa sebanding dengan bahan yang sudah dipakai oleh dokter gigi, yang itu kalsium hidroksida yang sudah marketing. Jadi saya menggunakan bahan kalsium hidroksida yang sudah standar, yang merupakan gold standar bagi dokter gigi, dan dari merek tertentu yang sudah dipasarkan itu. Dan hasilnya memang itu bisa sebanding ya, jadi dia ini sementara saya baru berencana untuk mengurus mungkin hak patennya ya, karena kesibukan juga, jadi sudah didesak-desak, tapi saya harus luangkan waktu ya untuk itu. Jadi itulah sekilas Pak Didik ya, bagaimana sampai saat ini pun bersama-sama Prof. Ali dari UGM itu dengan Pak Sahlan dari UI, kita masih penelitian kolaboratif juga, tapi ini bahannya dari madu juga terhadap COVID, terhadap kualitas madu, dari bagaimana pengaruh pendinginan atau temperatur atau kualitas madu, kandungan mineralnya terpengaruh apa tidak, apa segala ini sementara kita berlangsung. Kebetulan kami mendapatkan IBA PPKI dari IBA PPKI itu ini tahun kedua ya. Itu. Jadi insya Allah saya tetap concern mengenai proposi ini untuk lebih dikembangkan di bidang kedokteran gigi. Gitu. Demikian. Profesor, kalau tadi yang diuji cobakan kan ke tikus ya. Apa sudah pernah dicoba ke manusia, diuji klinis ke manusia? Ya betul. Ini sebenarnya kalau nggak ada pandemi sebenarnya mau penelitian klinis terbatas ya, mau penelitian klinis terbatas ya pada manusia. Cuma ini kendala karena pandemi, kemudian tidak ada kegiatan klinik, ini kita agak sulit mencari case, karena kasus kalau mau diterapkan di manusia itu harus sesuai indikasinya begitu. Jadi tidak bisa sembarang kondisi gigi atau kondisi lubang gigi yang kita aplikasikan, itu memang kita ada kriteria klinis yang harus dipenuhi oleh gigi tersebut, baru kita bisa terapkan. Tapi arahnya pasti akan ke sana, karena tidak mungkin bisa hilirisasi kalau belum ada uji klinis. Betul Pak Didi. Kalau di negara-negara yang sudah maju, barangkali seperti mungkin yang proposnya maju, Brasil dan lain-lain, itu memang sudah ada penelitian yang penggunaan propolis untuk kesehatan gigi ya, Pak. Betul. Jadi sebenarnya kayak misalnya ada multi level marketing di Indonesia itu kan juga ada pasta gigi, obat kumur ya. Itu sudah ada, cuma propolis sebagai bahan tempatan untuk menyembuhkan gigi, menyembuhkan saraf gigi yang mengalami infeksi, itu belum ada terus terang. Tapi kalau sebagai pasta gigi odol dalam hal ini, kemudian obat kumur ya, itu sudah ada diproduksi, tapi itu memang masih dari luar juga, belum ada produksi dari negara kita sendiri ya. Tapi kalau untuk sebagai bahan bagaimana menyembuhkan saraf gigi yang mulai infeksi, itu setahu saya belum ada. Kalau konsentrasinya berarti pasal ini ke infeksi ya, berarti ke gigi itu ya. Betul. Jadi kalau gigi yang sakit atau apa itu bisa saja kita sembuhkan, tidak perlu dicabut ya.
tidak perlu dicabut, kita bisa sembuhkan sehingga bisa dipertahankan. Itu tujuannya ke sana Pak Didik, sehingga angka pencabutan gigi itu menurun. Di Indonesia ini kan banyak sekali orang yang sakit saja sedikit sudah langsung giginya langsung cabut, ya kan? Itu hanya tidak melakukan tindakan kuratif atau preventif bahkan, tapi rehabilitatif. Jadi tujuannya itu demikian, karena angka penderita karies atau lubang gigi di Indonesia itu makin dari tahun ke tahun meningkat. Itu menurut Riskesdas tahun 2018 itu terakhir itu sekitar 50-60% dari penduduk Indonesia itu pernah merasakan sakit gigi. Jadi pernah merasakan sakit gigi dan hanya sedikit saja yang berkunjung ke dokter gigi. Itu mungkin juga jadi ya, jadi ini tujuannya juga memang sebenarnya bagaimana kita mempertahankan gigi di dalam mulut itu selama mungkin ya. Jadi pada pasien-pasien yang yang sakit gigi itu bisa tidak perlu dicabut giginya, begitu Pak Didik. Itu arahnya ke sana itu rencananya. Cuma kalau kita lihat juga sebenarnya bisa untuk pasta gigi dan obat kumur dari propolis ini, cuma bagaimana ya, link dengan industri itu yang susah. Selama ini link dengan industri yang susah, sehingga biasa hanya berupa prototipe saja. Kemudian seperti obat kumur itu yang mengandung propolis sebenarnya sudah ada penelitian S3 mengenai itu, dan itu sudah sampai uji klinis pada pasien anak-anak yang mengalami peradangan gusi. Itu hasilnya memuaskan. Cuma begitu ingin hilirisasi dengan industri itu agak sulit. Artinya mungkin di sini dosen juga tidak mungkin lah sampai memproduksi sendiri, pasti kan akan menyerahkannya, hal itu ke industri. Cuma ini memang agak sulit. Walaupun sekarang Kementerian Pendidikan dan Kesehatan atau dalam dulu itu Ristek Dikti itu sudah membuka media atau jalur dengan KDRK itu, sehingga bisa terhubung antara peneliti dari universitas atau perguruan tinggi dengan pihak industri. Tetapi masih agak sulit, karena terus terang setiap industri juga itu kan mempunyai unit development research dan itu kemarin sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Pfizer itu dia akan melihat kalau memang misalnya ongkos produksinya terlalu tinggi sehingga nilai jualnya akan mahal produk tersebut, maka dia juga tidak akan memproduksi. Itu masalahnya. Atau mungkin bahan baku juga begitu Pak Didik. Jadi kalau misalnya bahan bakunya sulit diperoleh dalam jumlah besar di Indonesia, itu juga pihak industri akan mundur. Ya, pihak industri akan mundur juga. Itu jadi banyak pertimbangan dari pihak industri untuk sampai pada bagaimana mereka deal untuk memproduksi apa yang sudah diteliti oleh pihak perguruan tinggi, begitu Pak Dede. Kalau dari aplikasi yang Pak Ardo lakukan penelitian terhadap radang gigi, infeksi begitu ya, itu aplikasinya apakah ada spesifikasi tertentu Pak? Kaitan dengan penelitian tadi Pak, aplikasinya itu kira-kira ke depannya apakah, tadi kan masalahnya misalkan tingkat harganya ya, kemudian stoknya kalau misalkan di hilirisasi. Tapi sebetulnya dari sisi praktek aplikasinya itu semudah apa Pak? Ya baik. Jadi untuk aplikasinya ini sebenarnya sasarannya pasti usernya itu adalah dokter gigi Pak Didik dokter gigi bukan masyarakat awam. Betul. Jadi ini usernya ini adalah dokter gigi yang bisa mengaplikasikan bahan tersebut pada ruang saraf yang mengalami infeksi. Masih butuh beberapa tahapan Pak Didik ya, ini masalah uji klinis terbatas, uji klinis dengan menggunakan atau aplikasi pada pasien yang lebih besar jumlahnya, kemudian baru
sambil kami mematenkan. Kemudian setelah itu baru saya berkomunikasi kembali dari ke pihak industri, mungkin dalam hal ini Pak Ros yang pada awalnya tadinya berminat untuk membicarakan mengenai prospek daripada bahan tambalan atau bahan anti sakit atau analgesik topikal yang berasal atau yang terbuat dari bahan propolis ini. Begitu. Saya kira kalau mengenai bahan baku, saya kira tidak terlalu banyak dibutuhkan, karena dari pengalaman itu dari 1 kilo propolis itu memang kita hanya saya kira dari hasil pengalaman saya mengekstraksi itu dari 1 kilo propolis itu bisa kita dapat sekitar 20 sampai 25 gram flavonoid. Saya kira juga itu sudah cukup, karena 1 biji itu hanya dibutuhkan 0,5 sampai 1 gram saja ya. Jadi prospeknya cukup baik. Ini juga saya utarakan pada waktu pidato pengukuhan guru besar saya sebagai guru besar bidang kedokteran gigi di UNAS tahun 2020 kemarin, bahwa penggunaan propolis itu sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri bukan hanya pasta gigi dan obat kumur, tetapi bisa digunakan juga dalam berbagai segi, baik untuk bedah mulut, untuk ilmu tambal gigi atau konsep. Ya, jadi bukan hanya di bidang bedah mulut, tapi juga ilmu tambal gigi atau konservasi gigi yang saya geluti sekarang. Kemudian juga untuk penyakit gusi ya, itu penyakit yang sariawan itu juga sudah digunakan propolis itu. Jadi sudah banyak aplikasinya. Untuk perawatan saraf gigi itu juga sudah dilakukan. Cuma memang di Indonesia ini bahkan teman saya Dr. Villetti dari Uruguay itu sudah menggunakan propolis juga untuk pada pasien langsung pada perawatan saraf. Ya, cuma memang mungkin hasilnya belum dikasih, tapi sudah dilakukan secara klinis pada pasien. Saya kira insya Allah saya juga akan memulai, tapi memang tentu kita harus publikasikan hasilnya bagaimana supaya ini bisa mendukung ya, ada scientific base-nya begitu. Saya kira itu Pak Didik. Jadi kedepannya saya kira ini tinggal tunggu waktu saja. Kita butuh proses, butuh waktu untuk sedikit demi sedikit secara bertahap untuk bagaimana propolis Indonesia ini bisa digunakan oleh dokter gigi sebagai bahan tumpatan atau bahan untuk mengurangi rasa nyeri pada gigi. Demikian Pak Didik ya. Luar biasa nih. Jadi kalau lihat prosesnya masih perlu waktu, tapi kelihatannya juga sudah menunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau dokter gigi di Indonesia juga sudah ketertarikan sudah mulai banyak Pak, karena kan nanti konsumennya mereka ya. Iya betul Pak, betul. Apakah mereka sudah mulai tertarik terhadap propolis di dalam kesehatan gigi atau? Beberapa dokter gigi yang sedang mengambil pendidikan spesialis konservasi gigi di UNAS itu sudah ada 2 atau 3 yang tertarik atau bukan tertarik, bahkan sudah melakukan penelitian dengan menggunakan bahan propolis ini. Itu karena ada yang meneliti mengenai bagaimana sifat antioksidatifnya pada pasien pada gigi yang diputihkan, itu yang pemutihan gigi. Kemudian ada juga ini kemarin saya dihubungi oleh residen spesialis bedah mulut, itu juga ingin melihat bagaimana propolis ini bisa mempercepat penyembuhan pada luka yang timbul akibat pencabutan gigi. Tuh, jadi tapi pada manusia, kalau yang sudah di marmut itu sudah pernah ada penelitian S2. Ini mau dicoba pada manusia, kira-kira hasilnya memuaskan apa tidak begitu Pak Didi. Ya, mudah-mudahan memuaskan, karena sudah praklinisnya sudah menunjukkan itu ya, keberhasilan sebetulnya ya. Ya, betul sekali. Mungkin terakhir nih Pak Ardo, sebagai peneliti kemudian pengajar di kedokteran gigi dan terkait dengan produk perlebahan propolis terutama,
untuk menyemangati kawan-kawan peternak atau pengusaha atau pelaku usaha perlebahan Indonesia ini kira-kira apa yang bisa disampaikan disarankan kepada mereka? Ya, baik, terima kasih Pak Didik. Jadi potensi produk propolis kita kan cukup menjanjikan ya Pak Didik. Ya, ya. Ya, jadi banyak sentra-sentra dengan konsentrasi propolis itu, kalau saya tidak salah Indonesia itu flavonoidnya kandungannya sangat cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi kandungan senyawa flavonoid dari propolis yang di asli Indonesia ini cukup tinggi, sehingga saya pikir prospek kedepannya itu bagus sekali ya. Jadi jangan selama ini kan hanya komersilnya madu mungkin ya, walaupun sekarang sudah ada juga komersil propolis saya kira, tapi ini memang untuk para peternak lebah di Indonesia ini saya yakin prospeknya untuk propolis ini sangat bagus Pak Didik. Jadi kalau itu sudah sampai dibuat secara massal, tentu kita sangat membutuhkan banyak sekali propolis untuk digunakan. Ya, jadi segera prospek untuk para peternak kita sangat baik ya. Dari produk-produk lebah itu bisa sangat yang sangat bermacam-macam ya, itu bisa digunakan ya, digunakan tidak terbuang secara sia-sia. Jadi nilai ekonomisnya itu saya kira semuanya ada, tinggal bagaimana kita mengeksplorasi potensi atau aktivitas biologis maupun farmakologis dari produk lebah itu. Saya kira sekarang banyak juga, misalnya royal jelly, kemudian ada bifenom untuk pengobatan juga bifenom. Jadi saya kira marilah kita para peneliti ya, kemudian para peternak lebah itu bisa saling bersinergi, karena nanti juga hasilnya itu akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ya, jadi kami membutuhkan peternak lebah juga untuk mengeksplorasi hasil lebah ya. Peternak lebah juga bagaimana supaya produk-produk lebah yang dihasilkan itu bisa bernilai ekonomis ya, saya kira itu. Jadi sebenarnya sinergi ini sangat baik, karena tidak mungkin juga peneliti itu menjadi peternak lebah, walaupun ada mungkin ya satu dua ya, tapi tidak mungkinlah kita semuanya ya. Biarlah orang dengan lahan kerjaannya masing-masing ya, yang penting kita profesional di bidang kita. Jadi saya sebagai dokter gigi tentu akan mengusahakan ini supaya bisa komersil ya. Itu juga saya sudah utarakan dengan Prof. Serly untuk obat kumur, kemungkinan kita akan lanjutkan itu untuk komersilnya. Kalau obat kumur mungkin jauh lebih mudah dan bahan juga yang digunakan juga cukup banyak mungkin ya. Tapi ini kita akan jajaki kembali saya dengan Prof. Serly dari Unhas, FKG Unhas, untuk bagaimana bisa mengkomersilkan atau menghilirisasi produk-produk lebah ini, terutama propolis. Itu saya kira biarlah kita bekerja secara profesional di bidang kita masing-masing, di mana kita saling menguntungkan antara peternak lebah itu dengan kami sebagai peneliti di perguruan tinggi. Saya kira itu. Saya kira banyak juga teman-teman dokter gigi lain di Unair ya, misalnya Prof. Tamara juga apa segala, tapi mungkin ya memang kita harus tetap fokus, artinya supaya bisa kita meneliti lebih dalam mengenai produk lebah ini. Saya kira beberapa artikel saya itu sudah melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kekerasan email gigi, terhadap dentin di propolis ini, bagaimana terhadap bakteri yang menyebabkan karies, bagaimana terhadap bakteri yang ada di ruang saraf gigi, itu sudah kami publikasikan ya, supaya nanti mendukung, sehingga data-data penelitian mengenai propolis ini dalam berbagai aspek di bidang kedokteran gigi itu bisa lebih banyak dipublikasikan, sehingga minat untuk peneliti lain untuk tertarik untuk ikut mengeksplorasi produk lebah ini juga semakin banyak. Saya kira itu Pak Deddy. Ya. Terima kasih sekali Pak Ardo, waktunya luar biasa nih informasinya. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk bisa berkarya pada masing-masing bidang. Tentunya sukses buat Pak Ardo untuk tetap, meskipun ini terima kasih Pak Deddy.
Dengan pandemi Iya. ini malah kegiatannya malah banyak ya. Iya, iya. Iya, iya. Dan mudah-mudahan Baik. kawan-kawan yang di lapangan ikut menyaksikan video ini, mereka akan tetap termotivasi untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan Ya. menjadikan peternak lebah ini menjadi sesuatu yang tidak hanya madu, mungkin juga propolisnya juga sudah mulai terus. Terima kasih Pak Ardo, Ya. sehat Terima selalu. kasih sama-sama Pak Ya, Didik. Ya, ya, sama-sama Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Pak ya.